Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Gimana kabarnya semua? Sudah mau masuk semester baru ya. Bentar lagi buat yang sudah semester atas ini mulai bersiap untuk bikin skripsi ya. Ya, ini tugas akhir Anda yang akan Anda persembahkan sebelum nanti resmi jadi sarjana ya. Skripsi itu diawali dengan membuat proposal penelitian ya. Nah, untuk membuat proposal skripsi supaya lancar, supaya mudah, supaya terstruktur dan sistematis, Anda perlu membuat yang namanya outline proposal skripsi ya. Jadi bikin outline-nya dulu. Oke, gimana cara bikin outline skripsi yang baik, yang bagus? Yuk kita diskusikan. Oke, kita akan coba lihat bagaimana struktur dari outline proposal skripsi itu ya. Yang pertama, tentu saja kita harus menemukan idenya, topiknya apa. Kita mau bikin skripsi tentang apa sih, gitu ya. Ide itu bisa beragam. Anda bisa dapatkan ide itu dari persoalan yang ada di sekitar kita. Mungkin juga dari teori yang Anda baca, dari penelitian terdahulu. Banyak sekali ide-ide yang bisa menarik untuk dibuat sebagai proposal penelitian skripsi ya. Ya, di bidang public relations misalnya, atau di bidang komunikasi pemasaran terpadu, atau seputar itu ya, di strategi public relation atau secara umum komunikasi strategis begitu, sekian banyak topik-topik menarik yang bisa ditemukan ya. Ada yang mungkin ingin meneliti tentang internal communication ya, sebuah lembaga, sebuah perusahaan, mungkin tentang corporate public relation. Ada juga yang ingin meneliti tentang media relations ya, government relations, mungkin business to business relations ya, public affairs, community relations. Atau mungkin ada yang ingin fokus meneliti corporate social responsibility, investor relations, saya belum begitu banyak dibahas ya. Kemudian bisa juga strategi communication itu sendiri ya. Ada yang ingin juga di masa pandemi, ada yang ingin meneliti tentang crisis communication ya, komunikasi krisis yang dilakukan oleh sebuah lembaga, perusahaan atau instansi begitu. Atau mungkin ada juga yang ingin meneliti fenomena cyber public relations ya, ini juga menarik juga. Atau mungkin juga digital public relations ya, digital CSR ya, corporate social responsibility. Mungkin juga ada yang tertarik meneliti fenomena juru bicara ya, spokespersons ya. Kemudian juga mungkin ada yang lebih fokus lagi ingin melihat bagaimana fenomena image repair ya. Kalau di misalnya kita lebih spesifik lagi ingin meneliti tentang prophetic public relation misalnya, boleh saja ya, atau syariah marketing communication misalnya. Yang pertama, outline itu terdiri dari latar belakang tentu saja ya. Latar belakang ini menjelaskan kenapa Anda ingin meneliti masalah itu tadi ya. Di dalam latar belakang Anda akan menceritakan bagaimana konteks empirisnya ya, dari sebuah persoalan itu, baik secara sosial, budaya, ya, politik, ekonomi ya, atau secara historisnya bagaimana begitu. Dan semuanya ini bisa Anda sajikan dalam bentuk data-data awal ya. Jadi latar belakang itu menunjukkan adanya data-data awal ya, yang menunjukkan adanya masalah. Data-data itu bisa dicari dari berbagai sumber data ya. Ada data-data sekunder, saya kira banyak ya, dari media online, dari mungkin penelitian terdahulu dan sebagainya. Oke, jadi di latar belakang itu jelaskan secara ringkas ya, karena ini baru berupa outline, fenomena menarik apa yang bisa diteliti di situ. Dan jangan lupa juga tunjukkan unsur kebaruan ya, unsur novelty dari penelitian yang ingin Anda lakukan itu ya. Nah, untuk menemukan itu tentu saja Anda harus melihat atau membaca penelitian-penelitian sebelumnya ya, penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, yang penting lagi itu adalah perumusan masalah ya.
Jadi setelah latar belakangnya jelas, Anda sudah menunjukkan data-data awal yang menunjukkan adanya masalah ya, atau keunikan, maka kemudian Anda mencoba merumuskan masalahnya. Ya. Perumusan masalah itu biasanya dalam bentuk pertanyaan, ya. Bagaimana, ya, apakah, mengapa, dan seterusnya. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memang menjadi fokus dari penelitian Anda. Berikutnya Anda akan membuat kerangka teori. Ya. Kerangka teori ini penting, ya. Ini akan menjadi dasar kita berpikir, dasar kita meneliti, ya. Nah, di bagian kerangka teori itu sebenarnya ada dua besar yang bisa Anda tuliskan di sana. Yang pertama adalah kerangka teorinya itu sendiri, ya. Teori apa yang Anda pakai, ya. Kalau di bidang komunikasi Anda bisa memasukkan teori-teori komunikasi, ya, yang sudah dipelajari, atau di bidang public relations, ya, ada teori-teori yang spesifik yang bisa digunakan, ya. Atau di bidang integrated marketing communication juga ada konsep maupun teori yang bisa kita masukkan di sana sebagai dasar kita berpikir. Ya. Di teori ini juga nanti fungsinya untuk menjadi bahan atau menjadi alat analisis kita. Ya. Kita menganalisis temuan penelitian nanti dengan teori. Oke, kemudian yang bisa Anda masukkan di dalam tinjauan pustaka atau kerangka teori itu nanti adalah penelitian terdahulu, ya. Jadi coba Anda cari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah membahas topik yang Anda kaji itu, ya. Anda bisa cari di Google Scholar begitu, ya. Anda ketik kata kuncinya, nanti akan Anda temukan sekian banyak jurnal-jurnal yang pernah memuat hasil penelitian dengan topik yang Anda cari itu, ya. Atau bisa juga mungkin kalau di Indonesia masuk ke portal Garuda begitu, ya. Nanti ada sekian banyak penelitian yang sudah pernah dilakukan, atau bisa juga secara internasional, ya, dari jurnal-jurnal internasional bereputasi Anda bisa menemukan penelitian-penelitian terdahulu, ya. Yang Anda baca, Anda bandingkan, Anda lihat apa yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, ya. Kemudian Anda akan menemukan gap dari penelitian itu, ya. Jadi orang sudah pernah melakukan apa, ya, beberapa penelitian sebelumnya. Nah, kita sebagai peneliti berikutnya ingin mencoba menawarkan sesuatu yang baru dari orang yang belum pernah orang lakukan atau peneliti sebelumnya lakukan, ya. Sehingga disitulah kebaruan, novelty, ya, atau gap penelitian yang ingin kita isi dari penelitian kita, ya. Bagian berikutnya adalah metode penelitian, ya. Metode penelitian ini karena masih online, coba Anda pikirkan kira-kira ini paradigmanya apa sih, ya. Paradigma penelitian itu biasanya kan ada 3, ya, kalau di sosial, ya. Ada positivistik, ya, kemudian konstruktivis atau yang kritis, ya, critical paradigm. Nah, itu nanti masing-masing membawa metodenya sendiri, ya. Kalau di positivistik nanti ada metode survei, ya, kemudian ada analisis kuantitatif, ada mungkin kalau di komunikasi ada analisis jaringan komunikasi, ya, atau bahkan mungkin metode eksperimen. Ini bisa kita pilih, ya, berdasarkan topik yang ingin kita teliti itu tadi, ya. Kemudian kalau yang konstruktivis lebih banyak lagi pilihannya, ya. Penelitian-penelitian kualitatif yang berparadigma konstruktivis, ya, ada studi kasus misalnya, ya. Kalau analisis teks misalnya kita bisa menggunakan analisis framing, ya, analisis semiotika, dan banyak sekali, ya, metode penelitian yang masuk dalam paradigma kualitatif yang konstruktivis, ya. Kalau yang kritis, nah ini pilihannya bisa macam-macam juga, ya. Ada yang critical discourse analysis, ya, kemudian mungkin juga etnografi, tapi etnografinya yang sifatnya critical, ya, critical etnografi, ya, dan seterusnya. Nah, di dalam metode itu Anda coba jelaskan kira-kira pilihan metodenya apa, ya, di mana penelitian itu akan dilakukan, sumber datanya apa saja, teknik pengumpulan datanya bagaimana, ya. Nah, ini yang harus dijelaskan dalam metode penelitian, ya, penelitian Anda. Tapi yang jelas mulai saja dulu, ya, mulai dibuat outline-nya, kemudian perbanyak bacaan, ya, memperbanyak bacaan dari buku-buku teks, ya, dari artikel-artikel jurnal, ya, dari penelitian sebelumnya dan seterusnya. Yang penting melangkah, ya.
Setiap hari usahakan mulai fokus untuk menggarap skripsi ini, dan outline Anda itu harus sudah segera siap dan bisa Anda konsumsi Anda. Oke, saya kira begitu ya. Silakan mulai, dan insya Allah 1000 langkah yang akan dilakukan ke depan itu pasti akan dimulai dengan langkah pertama ya. Langkah pertamanya ya bikin outline ya. Buatlah outline dan segera diskusikan dengan pembimbing Anda. Kalau disetujui, sudah, bismillah, dimulai pembuatan skripsi Anda. Oke, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.